Karena banyak sekali leadership ini yang tidak sampai ke managing changes. Hospitality sangat dinamis. Betul. Maka we have no choices. Malang Melintang namanya sangat sering disebutkan sebagai seorang tokoh di bidang pariwisata, yaitu Bapak Wiwin Suyase yang saat ini merupakan Ketua Vision Planner, yaitu country partner dari American Hotel Lodging Educational Institute dari USA Amerika untuk negara Indonesia. Selamat siang Pak Wiwin. Selamat siang. Apa kabar Pak Wiwin? Baik, terima kasih. Senang sekali bisa berkumpul, bertemu dengan Asian Sukma. Terima kasih banyak. Mengingatkan di sini, Elizabeth International merupakan salah satu dari global academic partner dari AHLE, dari USA, sehingga kita akan coba nih ngobrol langsung sama dari pakarnya tentang program-program AHLE itu seperti apa gitu. Sebenarnya program AHLE ini yang membuat program AHLE ini spesial atau menjadi khusus atau berbeda, itu seperti apa Pak? Iya, oke. Mungkin kita luruskan dua hal. Yes. AHLE ini adalah, kalau singkatannya kan sudah jelas ya Pak, Yes. ya, American Hotel and Lodging Educational Institute. Yeah. AHLE ini penyedia edukasi pariwisata. Itu satu. Yang kedua, ketika itu berbicara edukasi, kita memiliki seperti dua sisi mata uang nih. Di satu sisi dia adalah pengembang akademik, artinya penyedia kurikulum, penyedia silabus, bahan ajar, textbook, itu untuk sekolah-sekolah yang akan diperuntukkan bagi mahasiswa. Oke. Di sisi lain, AHLE juga adalah mengembangkan sisi profesionalismenya. Ya, juga menyediakan bahan pelatihan, training, dan bahan-bahan development, termasuk sertifikasi profesional di bidang hospitality khususnya, gitu. Nah, di luar itu ada tambahan satu nih, ketika kita berbicara sertifikasi di industri. Industri itu memiliki dinamika yang luar biasa. Betul. Nah, untuk catch up dengan industri, maka perlu ada bridging nih antara industri dan akademik. Betul. Maka AHLE juga mendevelop program untuk hospitality instructor dan hospitality educator. Oke. Berarti sebenarnya ini berdiri di dua kaki Pak Win, ya? Berdiri di dua kaki, ya. Betul. Dari sisi akademik ini mempersiapkan untuk siswa atau future hoteliers-nya, tapi ada juga dari sisi pelatihan yang bisa diambil oleh mereka yang sudah masuk ke dalam ranah pelatihan tersebut. Betul. Seperti itu. Iya, karena naturally pariwisata ini kan berkembangnya cepat. Ya. Ada yang sempat mengenyam pelatihan dan pendidikan pariwisata sebelum bekerja. Ada juga yang langsung bekerja. Betul. Dari latar belakang pendidikan lain. Karena pariwisata ini tidak semata-mata satu jenis keterampilan dan pengetahuan. Ya. Pariwisata ini kan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan seseorang. Ya. Jadi mulai dari travel, pembangunan jalan raya pun termasuk itu. Arahnya ke sana sebenarnya. Ya. Jadi prinsip-prinsip, contoh misalnya prinsip-prinsip membangun jalan raya ada yang paling gampang. Kalau kita berbicara tentang transportasi, idealnya nih orang transportasi akan berpikir cepat, nyaman, shortcut. Nah itu bagus untuk membangun jalan raya. Tapi ketika jalan raya yang sama nih untuk pariwisata, berkelok-kelok pun menjadi lebih indah karena dia menikmati perjalanan di kiri kanannya seperti itu. Jadi orang yang non pariwisata pun perlu mindset pariwisata seperti itu, yang mana core-nya itu sendiri bukan sebenarnya dari departemen kan seperti itu ya. Betul. Tapi lebih dari bagaimana kita menyediakan kenyamanan
untuk siapapun yang menggunakan jasa. Iya. Nah, kan menarik sekali Pak Win ya, berarti Ahley ini memberikan kesempatan untuk siapa saja untuk bisa masuk terjun ke dalam dunia industri pariwisata ini secara umum kan seperti itu. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang pariwisata ini kan luas sekali Pak Win, terutama dari sisi penggunaannya, karena di seluruh dunia pun rasanya pariwisata itu ada. Nah, kalau untuk Ahley ini sendiri, seandainya menjadi bagian atau mengikuti program pelatihan dan pendidikan dari Ahley dalam kancah global nih Pak Win, ya, seluas apa? Maksud saya dalam kancah global ini diakui di berbagai dunia atau hanya ada di spesifik negara saja? Kita lihatnya sederhana saja. Ahley karena memiliki dua core tadi, maka satu, kita memiliki sisi research yang ditangani oleh kawan-kawan researcher. Di sisi lain kita ada executive committee untuk mengembangkan sisi akademik dan profesional match-nya. Nah, anggota executive committee ini adalah corporate director of human development atau human capital sekarang itu hotel-hotel chain besar. Hotel chain besar. Ketua kita kebetulan lama dipegang oleh Marriott. Lalu Hilton, ketua komite gitu. Nah, artinya dimanapun hotel mereka itu menggunakan standar yang sama seperti itu ya. Betul. Oke, berarti mengambil program dari Ahley ini pastinya untuk mereka yang ingin go internasional, terutama di international hotel chain yang Pak Win sempat paparkan tadi, itu akan direkognisi kan seperti sangat itu. direkognisi. Terlepas dari negaranya di mana. Tapi as long as memang ini membutuhkan standar yang sama dengan negara-negara yang mendirikan, hotel chain yang memang menjadi koalisi dari Ahley itu, maka standarnya akan direkognisi. Seperti itu. Betul. Wah, keren sekali. Itu pentingnya. Karena itulah sebabnya saya invite sekaligus encouraging mahasiswa, if you wish to have an international career gitu, take this gitu. Nah, kemudian untuk memastikan ASEAN itu memiliki kaliber internasional, ya pilihannya itu sebenarnya kurikulum ASEAN ini yang kita merge dengan kurikulum Ahley. Jangan lupa Ahley menyediakan kurikulum. Betul ya. Sampai ke bahan ajarnya. Gitu. Benar. Dan itu yang nanti akan artinya diserap oleh para ASEAN kan seperti itu. Nah, yang menarik adalah setiap mata kuliah yang mengambil bahan ajar dari Ahley ini, itu pasti akan mendapatkan course certificate pendamping ijazah. Setiap course Ahley yang diambil dan dituntaskan. Jadi misalnya nih, Ezi mengambil Fundamental of Hospitality, terdiri dari 6 mata kuliah utama. Merge-kan dia dengan mata kuliah yang ada, bahan ajarnya kita pakai ajar standar Ahley, maka standar Ezi kan otomatis menjadi standar Ahley nih. Betul. Nah, ketika satu mata kuliah selesai, lulus, ada itu sudah sertifikat rekognisinya. Wah, luar biasa. Berarti tidak menutup kemungkinan ketika lulus dari Elizabeth International yang menggunakan kurikulum Ahley, tidak hanya mendapatkan sertifikat kelulusan dari Elizabeth International, tapi dapat sertifikat pendamping untuk setiap course Ahley yang diikuti, yang direkognisi oleh industri seluruh dunia. Iya. Nah, ketika kita membahas industri seluruh dunia, kan tidak berarti semata-mata kita yang harus keluar negeri, kan begitu Pak Win ya? Betul. Karena even di Indonesia, di Bali, itu international chain itu sudah mempunyai cabang juga. Betul. Dan siapa sih, seperti yang Pak Win sampaikan, siapa sih yang tidak kenal Marriott di Bali? Dan seandainya memiliki kualifikasi dari Ahley ini sendiri, pastinya akan bisa mendongkrak opportunity untuk bisa masuk ke Marriott. Betul. Benar begitu Pak Win ya? Berarti ya? Ya, hampir semua lah major chain itu yang memiliki struktur development sendiri. Itu core materinya dari kita. Nah, yang menarik itu kan begini. Ahley juga menyediakan kurikulum development gitu. Tidak harus atas nama Ahley. Tidak apa di white label, put it that way.
Cukup di sana dijelaskan bahwa source-nya dari ahli. Buku pegangan pun itu misalnya nih Ezi ahli hardcover-nya. Oke. Nah, kalau kita membahas secara spesifik sekarang Pak Win, benefitnya kan sangat luar biasa jika kita memiliki achievement recognition atau bahasanya sertifikat dari ahli. Ya. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang programnya Pak Win, program-program yang disediakan oleh ahli, baik dari sisi sertifikasi maupun akademik, saat ini apakah ada yang memiliki urgensi tinggi seperti itu untuk mungkin bahasanya lagi booming lah, lagi banyak yang cari programnya seperti itu? Iya, sekarang ini dunia pendidikan dan dunia industri kan berjalan paralel ya. Iya. Adu cepat bahkan gitu. Nah, kalau saya lihat gitu, program-program yang banyak diminati di beberapa sekolah, mungkin termasuk ESI juga, kan kuliner ini banyak sekali. Kuliner lagi booming lah, put it that way. Betul. Nah, begitu kuliner booming, berarti jumlah orang yang kita ajak bersaing itu jauh lebih banyak. Betul. Kuantitinya ya akan bertambah. Betul. Maka recognition menjadi hal yang sangat penting. Betul. Itu salah satu program yang bisa diadopsi dengan cepat dan menaikkan rating gitu, put it that way, ya certified kitchen cook. Yes. Certified kitchen cook ini merekognisi keterampilan anak-anak kita, mahasiswa, keterampilan mahasiswa setara dengan kitchen cook dari negara-negara yang menggunakan standar ahli juga seperti itu. Nah, yang kedua ada certified restaurant server. Ini rekognisi ini akan sangat penting kalau kawan-kawan mahasiswa kita ini ingin ke luar negeri untuk bekerja, mau di kapal pesiar, mau dimanapun. Dan certified front office representative. Ini tiga kompetensi dasar ini saya kira pintu masuk yang sangat baik di dunia industri. Yang menarik adalah ketika kita berbicara pariwisata kan sebenarnya tidak melulu bicara hotel, restoran dan kawan-kawannya. Segala sesuatu yang memiliki human touch dan customer services itu bisa. It's actually needed. Gitu. Betul. Nah, jadi EZI ini tidak melulu melahirkan mendidik calon pekerja pariwisata. Tidak. Karena apa? Karena ada satu program yang dibutuhkan oleh semua customer service, namanya Certified Guest Service Professional. Oh, yang sering dikenal dengan nama CGSP. CGSP, betul. Programnya sendiri sebenarnya namanya kan Guest Service Gold. Yes. Nama programnya. Sertifikasinya adalah CGSP. Gitu. Yang mana sebenarnya ini kan tidak hanya dibatasi di hotel seperti yang Pak Win sampaikan. Karena yang memberikan servis itu, say for example, saya sebut merek dari sebuah industri rumah sakit. Di sana memberikan servis, supermarket, perbankan, itu kan semua akan ada servisnya. Sekolah juga. Sekolah akan menarik kan kalau EZI. Para EZIan ini melihat sekolah-sekolah lain, pengurus-pengurus sekolah lain atau karyawan-karyawan sekolah lain juga memiliki standar CGSP. Oh, di EZI belajarnya tapi gitu. Oke, luar biasa. Berarti yang menarik di sini kan begini Pak Win. Walaupun terkenalnya dari sisi perhotelan dan pariwisata, program ahli ini kan terbuka untuk semua sektor sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi program sertifikasi yang ada. Nah, what if sekarang kalau kita bicara satu level di atas? Yang tadi kan kita bicara seandainya dari sisi pelaksana seperti itu. Dari sisi supervisor level, managerial level, itu apakah rekomendasinya serupa atau memang mereka punya program yang mengkhusus untuk ada di supervisory atau mungkin managerial level, Pak Win? Kalau dari ahli. Kalau dari ahli, selain ada keterampilan dasar, kita memiliki supervisory sampai supervisory, managerial, department head, dan executive level. Sampai executive level pun ada. Jenjang sertifikasi kita dan jenjang developmentnya itu memang dibuat bertangga sedemikian rupa. Jadi contoh misalnya, ketika masuk ke ranah supervisory, ahli itu menganggap bahwa hospitality supervisor
itu adalah orang yang mampu memberikan supervisi terhadap semua lini departemen. Betul. Jadi tidak lagi walaupun secara secara Dasar, administratif iya. gitu ya. Contoh misalnya saya adalah supervisor housekeeping. Jabatannya. Tetapi secara kualifikasi saya harus juga memahami food and beverages, front office, maintenance, finance terutama. Begitu menginjak supervisor kan bagian finance itu menjadi sangat sangat penting. Tuh. Ya, karena kita yang nge-plan dan juga pertanggungjawaban pada akhirnya. Itu dia. Nah, itulah yang membedakan training dan development dari level lini operation ini. Berarti yang saya pahami, yang ditekankan pada level supervisory ini dari program AHLE adalah lebih ke bagaimana mempersiapkan planning, kemudian supervising dan juga reviewing dan juga reporting seperti itu ya. Review dan reporting bagian dari penting dari supervisi. Oke. Karena efisiensi operation itu justru adanya di sini. Di dua hal tersebut ya. Di supervisi. Betul. Supervisi. Oke. Nah, kalau misalnya untuk programnya sendiri, Pak Win, apakah ada rekomendasi yang linear dengan penjelasan tadi seperti itu? Banyak program. Salah satu yang sangat saya ingin aplikasikan kepada kawan-kawan di industri juga dan advance mahasiswa tingkat akhir kalau mengambil diploma gitu. Itu ada dua. Yang satu adalah Hospitality and Tourism Management Program. Kemudian yang satu lagi adalah Hospitality Manager Certification. Jadi ada dua nih. Oke. Nah, kalau berbicara tentang program, ini adalah pembelajaran dan development. Betul. Kalau Certified Hospitality Manager, itu kita berbicara tentang yang sudah Rekognisi. Yang sudah in position sebagai manager, regardless levelnya gitu ya. Karena definisi manager ini sepanjang sudah memiliki 2 subordinate ke atas, kita sudah bisa masukkan sebagai manager. Nah, artinya begini, seorang supervisor nih, dia bisa mengambil 2 pilihan. Yang satu adalah HTMP, Hospitality and Tourism Management Program, yang menyiapkan kualifikasi sampai menjadi manager untuk supervisor, level supervisor, tapi belum mendapatkan belum ditunjuk sebagai seorang manager. Gitu. Iya. Berarti secara kualifikasi sudah mampu, namun secara administratif masih menunggu kan seperti itu. Iya. Nah, mohon maaf nih Pak Win, tadi kan ada merekomendasikan program HTM atau HTMP kan seperti itu ya, Hospitality and Tourism Management Program. Nah, jadi semua program di level manajerial, supervisor dan manajerial yang ada, ya, kalau saya boleh tahu yang membuat Pak Win merasa pede untuk menawarkan program ini karena apa kira-kira Pak Win? Ada dua particular program, dua particular konten yang sangat kuat. Yang pertama adalah sisi leadership. Jadi ada applied leadership kalau saya mengistilahkan. Jadi di dalam supervisory level learning ini, applied leadership-nya itu betul-betul ditekankan sampai ke titik managing the changes. Oke. Nah, karena banyak sekali leadership ini yang tidak sampai ke managing changes. Hospitality sangat dinamis. Betul. Maka we have no choices. Yeah. Yang paling menjadi kekuatan kita adalah managing that change. Menjadi adaptif kan begitu menjadi sangat adaptif dan mengendalikan adaptivitas tim. Oke. Gitu. Kalau diri sendiri kan sangat bisa nih. Betul. Membawa gerbong, itu jauh lebih sulit. Betul, gitu. iya. Nah, itu, lagi gerbongnya berantai seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dari titik supervisor ini menjadi qualification of eksekutif gitu, itu path-nya jelas banget. Contoh misalnya, dari supervisi ini kita sudah diperkenalkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan revenue,
tata kelola keuangan. Karena kekuatan seorang manajer adalah memahami dari mana dia mendapatkan sumber revenue ini. Walaupun dia bukan revenue generated department ya. Betul. Dia harus paham betul dari mana. Kemudian yang kedua, dia harus mampu betul mengelolanya seperti apa. Betul. Nah, walaupun ujungnya nanti ya laporan. Gitu. Laporan ini kan sudah basic things. Nah, perkenalan terhadap pengelolaan finance dan applied leadership inilah yang sesungguhnya menjadi dasar yang paling kuat untuk entrepreneurship, Pak. Gitu. Jadi kalau boleh saya katakan, if the question adalah apa nih yang menyebabkan ini sangat saya rekomen? Karena entrepreneurship itu bukan inserted lagi, incorporated di situ. Berarti secara intrinsik mempersiapkan seorang manajer dengan kualifikasi seorang entrepreneur seperti itu ya, untuk bisa tetap adaptif, agile, membawa perubahan. Even though mereka mungkin bahasanya bukan sebagai key person yang mendatangkan revenue setiap hari, ya mungkin dari departemen yang berbeda. However, di sini mereka tahu bagaimana bahasanya mungkin menyetir kapal. Jadi, betul. Mengarahkan kapal juga sih. Mengarahkan kapal. Menyetir sama. Nah, itu menarik Pak Win. Nah, kemudian ketika kita sekarang bawa arahnya ke konteks teman-teman di industri, tadi kan beberapa program kita memang sudah menyinggung yang untuk mahasiswa. Dalam konteks ini mahasiswa mereka yang akan masuk atau mereka yang akan go into a position in industry. Nah, what if sekarang dengan teman-teman yang mungkin sudah di industri, seperti penyampaian Pak Win tadi, karena pariwisata ini kan sangat terbuka. Bisa jadi sudah memiliki kualifikasi, bisa jadi belum, bisa jadi sudah in the position seperti itu. Apakah ada program-program yang, let's say, efektif untuk menunjang teman-teman yang ada in a position di sebuah industri pariwisata? Untuk di industri yang sudah in position, tentu tetap saja ada dua hal juga nih. Satu adalah recognizing posisinya itu. Recognizing posisi. Yang kedua adalah developing menuju posisi berikutnya. Kan gitu ya, ada dua style. Nah, untuk kepentingan career development, maka sangat penting untuk kita mendapatkan rekognisi bahwa kita tidak hanya menjadi manajer by doing. Kita juga memiliki latar belakang teori yang memadai untuk itu. Betul. Maka Ahley mengkombinasikanlah dua pengetahuan itu. Teoritis dan adaptif dengan pembelajarannya sangat jelas. Case study akan banyak kita pelajari di sana. Gitu. Kemudian rekognisinya tentu adalah certified posisi itu. Contoh misalnya Certified Hospitality Supervisor. Kemudian jenjang karir berikutnya adalah Certified Hospitality Revenue Manager. Artinya apa? Seorang supervisor, regardless departemennya, dia harus paham revenue. Betul. Nah, mempelajari revenue itu development. Maka ada modul revenue maximization. Betul. Itu modul development. Setelah dia berada pada posisi revenue, baik dia front office manager, reservation manager, sales, yang non sales ini mengambil sales dan non sales pun perlu mengambil revenue, CHRM, Certified Hospitality Revenue Manager. CHRM. Satu lagi, kalau memang dia sales, melanjutkan di sales, maka dia ada Certified Sales Professional, Hospitality Sales Professional. Nah, these two akan mengarah kemana dalam perkembangan karirnya, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kebetulan ini dasarnya room gitu, mengambil revenue room, dia bisa ke room division. Management. Kalau F&B juga kan ada revenue-nya tuh. Ya, dia menjadi F&B revenue. Nah, semua mengambil development. Development-nya apa? Managing food and beverage operation. Managing atau food and beverage management. Itu dua modul yang wajib saya kira.
Dan itu ditawarkan di satu program yang sama, Pak Win? Dua program yang berbeda. Dua program yang berbeda. Okay. Nah, mereka bisa tentu saja mereka bisa mengambil ini di kampus. Yep. Mereka juga bisa mengambil ini di hotelnya kalau hotel itu memiliki development program. Okay. Jadi hotel-hotel chain yang besar itu mengincorporated. Jadi learning development mereka itu yang bekerja sama dengan ahli. Dengan ahli. Untuk menyusun atau mengcustomize program-program pelatihan dan pengembangan yang mereka butuhkan. Meaning cara belajar program-program ahli ini bisa berbeda kan begitu Pak Win? Bisa. Oke. Bisa. Nah kalau yang saat ini mungkin terkenal Pak Win atau mungkin yang sering Pak Wiwin conduct seperti itu atau support metode belajar dari ahli yang saat ini lagi booming itu yang seperti apa Pak Win? Metode ahli yang lagi booming sekarang ini online. Online. Betul. Oh berarti bisa mengambil online program? Bisa. Jadi kalau sebelum pandemi, seperti misalnya Certified Hospitality Revenue itu misalnya, ini harus kalau conduct review classesnya, review class itu kan harus tatap muka. Yes. Harus tatap muka minimum 8 kali 3 nih pertemuannya. Jadi 3 hari lah sebelum exam. Nah sejak pandemi ini kita betul-betul membuka kesempatan dan itu bisa pendampingannya online. Oke. Awalnya kita masih mensyaratkan ada kelas online, tapi di 2021 ahli memutuskan untuk one on one juga bisa. One on one juga bisa. Bahkan fully online, artinya self learning juga bisa. Oke, berarti pilihannya itu bisa belajar sendiri melalui online, self-paced, bisa one-on-one session juga. Bisa. Jika offline? Jika offline, kelas. Review class kita sebut. Okay. Berarti mengakomodir segala kebutuhan berarti ya, tergantung nanti yang mengadakan. Betul. Preferensi dari yang mengadakan kelas gitu maksud saya. Betul. Mengadakan program, Yang mengadakan program atau yang belajar juga. Atau yang belajar. Karena nggak tahu nih anak-anak muda sekarang kan belajar online tuh bisa lebih cepat. Betul. Kalau generasi saya ini kalau nggak tatap muka rasanya nggak seru gitu. Ya belum sempat ngobrol langsung gitu Pak. Betul. Nah memang menjadi apa ya tantangan awal COVID itu menjadi tantangan. Karena apa? Karena kami harus mempersiapkan segala jenis pembelajaran online ini. Jadi ada video tutorialnya ada, kemudian video untuk kuis ada. Bahkan ketika kita berbicara tentang formula-formula perhitungan gitu, itu juga mesti kita buat. Nah, sudah rampung tuh semua. Makanya berani kita katakan kalau yang memang self learning base-nya kuat, itu bisa langsung tanpa review kelas. Gitu. Oke. Menarik Pak Win ya, karena dari tadi bahasa ketika kita diskusi adalah menjadi being adaptive and also we bring change and we being adaptive with the change. Dan dari yang saya tangkap ahli ini tidak hanya memprogramkan itu tapi juga melakukan itu dengan materinya, dengan cara tadi mengembangkan kurikulum, dengan selalu mengadakan forum group discussion mungkin ya bahasanya, dan juga melakukan proses pembelajaran yang bisa dibilang sistematis mengikuti kondisi dari pelajar. Betul. Nah, what if sekarang dengan hasil Pak Win? Nah, kalau misalnya belajar atau mengikuti program dari ahli, apa saja yang akan didapatkan? Kan seperti itu. Apa saja yang kira-kira akan didapatkan oleh penyelenggara program atau peserta studi seperti itu setelah mereka selesai? Ya. Saya mulai dari penyelenggara program dulu kali ya. Penyelenggara program ini kepentingan utamanya kan 2 hal ini. Yes. Output yang mengikuti 1, yang kedua adalah rekognisi. Nah, sebagai penyelenggara program, kalau menjalankan program ahli, rekognisi internasional kan otomatis dapat. Betul. Itu 1. Artinya apa? Si penyelenggara ini kalau kalau memang institusi pendidikan, maka institusi pendidikan ini akan terekspos dan terrecognize di antara
penyelenggara pendidikan lain di seluruh dunia. Nah, itu manfaat utamanya itu. Dari sisi branding berarti ya, Betul. mendapatkan sebuah unique selling point sebagai badan yang internasional berhasil mengkondak program internasional. Dan network kan otomatis bertambah nih. Indeed. Tuh, apalagi kalau kita berbicara perguruan tinggi. Nah, output ini mendapat di dalam output yang baik itu juga meningkatkan brand si penyelenggara pendidikan ini. Gitu. Itu manfaat yang kedua. Memiliki lulusan dengan standar internasional yang diakui di seluruh dunia, for example. Tuh. Dan ujung-ujungnya kan jejaknya bisa kita lihat, bekerja di manakah mereka dan lain sebagainya. Indeed. Nah, sementara untuk peserta ada dua hal penting nih. Satu, kita terupdate dengan pendekatan-pendekatan terkini dari industri pariwisata dan perkembangannya. Nah, artinya apa? Karena banyak sekali mahasiswa gitulah katakan gitu. Mempelajari hal-hal yang sama sudah 1 dekade dengan pendahulu-pendahulunya. Iya, dengan materi yang tidak terupdate seperti itu ya. Textbook base. Textbook base. Nah, itu satu. Yang kedua, tujuan mahasiswa kan sangat jelas ini. Yes. Setelah lulus, bekerja. Setelah lulus, industri. membuka usaha. Yes. Yang dipelajari sekarang ini adalah semua hal yang berhubungan dengan setelah lulus sebenarnya. Dan itu relevan, dan itu masih relevan dengan kebutuhan tidak hanya nasional tapi juga global seperti itu. Betul. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi kualifikasi, achievement atau sertifikasi seperti itu, Pak Win, para peserta latih atau yang sudah mengikuti program dari ahli ini, sertifikasi seperti apa saja yang akan didapatkan? Satu tergantung program ya. Yes. Yang pasti adalah core certificate. Core certificate. Betul. Okay. Yang kedua adalah kita sebutnya sih sebagai specialization certificate. Specialization atau bahasa umumnya mungkin cluster gitu ya. Oke. Nah, cluster certificate ini, misalnya sertifikat itu terdiri dari kayak fundamental of hospitality itu ada 6 courses, 6 atau kuliah gitu. Masing-masing ini kan mendapatkan sertifikat. Kemudian ada satu sertifikat yang merangkum semuanya. The whole sum-nya berarti ya. The whole sum. Yang menyatakan memang Anda sudah selesai program ini seperti itu. Nah, selain sertifikat dalam bentuk cetak, ada lagi nggak? Maksud saya dalam bentuk tertulis seperti itu, ada lagi nggak Pak Win? Rekognisi lain setelah menyelesaikan program ahli? Untuk program-program profesional itu ada PIN. Ada PIN yang didesain khusus memang yang direkognisi oleh industri di seluruh dunia. Kalau sudah pakai PIN itu nih, misalnya PIN CHA gitu ya, Certified Hotel Administrator. Nggak usah bicara deh. Ini pasti GM yang memiliki kualifikasi theoretical dan practical yang globally recognized. Gitu. Oh, berarti nggak perlu bawa sertifikat kemana-mana ya? Nggak perlu. Nah, sama dengan CGSP. Certified Guest Service Professional. Once you have that PIN, nggak usah ngomong. Oh, berarti untuk rekognisi itu tidak hanya untuk ada di higher level manager saja ya? Tidak. Even untuk yang di middle level pun, seperti staff itu ada rekognisi dalam bentuk PIN juga. Nah, pertanyaan yang paling sering didapat itu kan begini Pak Win. Apakah ada kesempatan kalau misalnya kita ngambil program ahli, itu ada gelarnya nggak seperti itu misalnya? Gelar itu ada gimana ya? Title. Kalau gelar itu title. Yes, title. Professional title ada. Professional title ada. Itulah yang disebut. Makanya gelarnya ya CHA. CHAE, Certified Hospitality Housekeeping Executive. Gitu. Dan itu berarti gelar yang title akan ada di nama? Akan ada di nama. Akan ada di nama. CGSP juga ada di nama. CGSP juga ada di nama. Karena salah satu persyaratan CGSP adalah sudah in position sebagai guest service. Gitu. 6 bulan. Nah, pemagangan kawan-kawan di mahasiswa kan 6 bulan. Yes. Oh, berarti untuk para students atau ASEAN yang di sini mengambil program OJT atau magang selama 6 bulan, setelah itu mereka sudah eligible untuk mengambil program CGSP,
Kalau CKC, Sama. Certified Kitchen Cook, 6 bulan. Certified Guest Attendance, sama, oke. Kecuali Hospitality and Tourism Management tadi, program tadi itu. Karena itu sudah manajemen program tuh. Mereka kualifikasi certification. Kalau Hospitality and Tourism Management ini sendiri masih memiliki gelar saat ini, Pak? Ada. Kita sebut sebagai Hospitality and Tourism Specialist. Oke. Nah, yang menarik kan begini nih. Kalau di kedokteran itu kan dokter umum, ke dokter spesialis. Kalau kita kan spesialis dulu. Betul. Baru ke namanya juga general manager. Oke. Itu the beauty of dunia pariwisata ya. Sebenarnya ya, kita memiliki skill spesifik dulu baru kemudian kita kembangkan untuk melihat yang lainnya. Ini menarik. Kalau kita memegang Hospitality and Tourism Specialist, maka mau dikembangkan kemanapun bisa, karena apa? Qualification-nya sudah kita dapat. Berarti bisa dibilang program Hospitality and Tourism Specialist ini atau program HTM ini bisa menjadi fundamental yang kuat, Pak Win ya, untuk adik-adik yang ingin berkarir jangka panjang di hospitality. Oke, potensinya sebesar apa kira-kira, Pak Win? Maksudnya potensi apa ini? Potensi jika memiliki kualifikasi HTM ini kira-kira sebesar apa untuk menunjang karir dari pemiliknya? Nah, ini menarik. Pertanyaannya nih menarik. Iya. Kualifikasi HTM ini adalah kualifikasi manajerial penuh. Oke. Artinya apa? Seorang general manager yang memiliki latar belakang teori yang kuat dan memiliki pengalaman yang kuat, teori yang dipelajari itu sama. Sekarang main di lapangannya saja yang berbeda. Artinya apa? Artinya mahasiswa yang memiliki kualifikasi setara itu tinggal sekarang mengasah aplikasi dan pengalamannya. Oke. Berarti secara modal teori mereka sudah pegang. Jadi tinggal mereka mengaplikasikan saja. Dan ketika mereka aplikasikan ilmu-ilmu pada program Hospitality and Tourism Management ini, pada saat mereka ada case, mereka bisa refer back pada teori yang sudah dipelajari. Kan seperti itu. Saya menganalogikan begini. Ini kalau salah satu hotel chain yang menjadi apa ya, yang attach dengan kita gitu misalnya. Mereka itu rekrut anak-anak tamat sekolah, berbagai disiplin ilmu. Mereka rekrut dan didik 2 tahun. Setelah itu mereka bisa katakan bahwa 2 tahun selesai HTM ini, HTMP ini, mereka dikembalikan ke properti mereka. Dengan bukan jaminan sih, dengan posisi assistant manager. Dengan posisi asisten manajer, itu dari sisi kualifikasi mereka sudah mampu ada kualifikasinya di sana. Digodok sekaligus dengan pengalaman 2 tahun di seluruh chain-nya dia. Dikelilingkan dulu di chain-nya mereka, dikembalikan ke chain pengirim. Oke, luar biasa ya. And it's 2 years. Artinya kalau 2 tahun kita bicara 4 semester. Which is sama. HTMP adalah 4 semester. Artinya yang membedakan adalah karena ini didrive oleh industri, maka posisi itu sudah pasti. Kalau didrive oleh institusi pendidikan, kualifikasinya pasti. Tinggal sekarang mencari opportunity industri yang kebetulan tidak punya development ini. Jadi dia tidak perlu develop, langsung diisi. Oke, luar biasa ya. Yang membuat program Hospitality and Tourism Management ini mampu memberikan kualifikasi, artinya setinggi itu Pak Win, mampu jadi asisten manager. Selain tadi yang kita sempat bahas tentang revenue generator dan manajemennya seperti itu. Apalagi Pak Win yang membuat ini menjadi sangat meyakinkan gitu. Oke, kita runut dulu deh dari tadi awal. Satu, guest service adalah core dari hospitality kan. Itu sudah dapat kita. Agreed. Kemudian all this skill, lalu ada supervisi. All these skills berarti skill departemen ya? Skill departemen. Oke. Lalu supervisi tadi udah kita bicarakan. Yes. Di dalam supervisi ini, kita sudah mempelajari entrepreneurship dan leadership. Artinya kalau membangun menara karir gitu, base-nya sudah lebar banget. Nah, sekarang tinggal base yang kedua adalah revenue. Seorang manajer, walaupun dia manajer kebun sekalipun, pasti tidak lepas dari expenses kan. Dan juga pasti tidak lepas dari
bagaimana dia bisa supporting revenue generating department. Indeed. Nah, jadi base ini menjadi sangat tinggi sekali. Maka jenjang karir menjadi pendek sebenarnya. Yes, karena sudah bisa dibilang secara penalaran dulu, secara pemahaman dulu sudah fast track mendapatkan semuanya. Tinggal sekarang trial and error-nya saja. Betul, luar biasa. Zaman sekarang dengan teknologi kan errornya, mari kita pelajari error orang lain. Betul, ya. Like bukunya gini ya, James Dunn ya, to see the hell you don't have to go to the hell, you just need to read the story about hell. Nah, itu menarik Pak Win, itu kan untuk specialization artinya di bidang asisten manajerial seperti itu. What if sekarang kalau untuk di departemental, say for example seperti di FB division atau mungkin di room division, itu ada nggak spesialisasinya? Saya luruskan nih. Ketika ahli berbicara asisten manager, sebenarnya si anak ini gitu put it that way, dia bisa sebagai asisten food and beverage manager, asisten room division manager atau asisten front office manager. Dia bisa asisten di mana? Karena apa? Karena supervisory ini di seluruh departemen. Di seluruh departemen, betul, iya. Nah, what if sekarang kalau maksud pertanyaan saya itu tadi ada nggak program yang memang menjurus seperti itu, spesifik sekali ke ingin specialization ke room division ataupun ke FB division seperti itu? Ada program pengembangan yang pilihan tadi yang 5. Jadi secara kurikulum, kurikulum ini kan bisa kita adopsi di sekolah, bisa kita adopsi di industri. Betul. Secara kurikulum atau set pembelajaran, ahli itu membagi menjadi 5 courses yang kita sebut spesialis. Spesialis ini ada food and beverage, ada room division, ada sales and marketing, ada finance, ada human resources and development. Nah, ini bisa. Kemudian ada program yang kita sebut sebagai fundamental. Fundamental ini adalah qualification, manager qualification. Manager qualification ini ditambahkan dengan introduction of tourism today. Artinya update tentang kondisi dan situasi pariwisata sehingga skill yang mereka punya ini nyangkut di sini. Gitu. Nah, itu 6. Kemudian ada juga kalau kita ingin develop further, itu ada kurikulum untuk operation. Jadi hospitality operation certificate. Nah, ini ada 6. Kemudian ada 6, 8. Kemudian 6 ini yang fundamental, 8 ini yang operation, yang 12 ini diploma. Oke. Berarti untuk masing-masing jenjang itu tersedia. Tersedia. Nah, mungkin Niki Pak Win, pertanyaan terakhir mungkin. Kalau menurut Pak Win, why should people take ahli courses? Gitu deh. Philosophically dulu nih. Secara filosofi, tourism ini kan service oriented. Begitu kita berbicara service, kita berbicara dengan potensial klien yang kita punya. Tourism itu dari seluruh dunia. Nah, why do we need to take this ahli standard? Karena kita mengikuti dan aktif mendevelop itu artinya standar itu kan makin hari makin harus naik nih. Betul. Ahli sangat aktif ikut untuk mendevelop those standard into this level. Nah, maka program ahli ini boleh dikatakan ini adalah benchmark dari pelatihan dan pendidikan hospitality di seluruh dunia. Pertanyaannya kembali, kenapa penting mengambil itu? Ya supaya kita mencapai that standard of international standard. Oke. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman, selain rekognisinya tadi ya. Selain rekognisinya betul. Jadi standarnya kita catch up dan terbukti melalui recognition dalam bentuk certificate, title ataupun pin seperti itu, dan secara praktikal kita bisa mengikuti current standard kan begitu. Untuk institusi pendidikan, saya selalu menyarankan bereskan bahasa Inggris ini di level-level awal, di
tahun-tahun awal. Pertemuan awal. Semester. Muntah aja nggak apa-apa. Jadi intensive English ini is a must. Oke. Itu the biggest challenge. Kalau tentang attitude itu untuk orang Indonesia, untuk kita relatif tidak masalah. Tidak masalah. Tidak Ya. masalah. Tapi again untuk program ahli ini bahasa pengantarnya adalah Inggris, Bahasa begitu ya. Inggris, betul. Dan That's itu, the biggest challenge. Dan itu biggest challenge dari pengalaman Pak Win. Challenge masuk pintunya, tapi once sudah masuk pintu itu, challenge-nya berbeda lagi. Oke. Nah, berbedanya tuh gimana Pak Win? Satu adalah pengembangan nalar, yang kedua. Artinya, once you are decided to be in the hospitality world, gitu, kita harus menjadi warga dunia. Betul. Open-minded berarti ya bahasanya exactly, ya. Kita harus ditantang untuk menjadi open-minded. Identitas kita siapa? Oke, say salah satu suku. Oke. That harus keep. Justru perbedaan itu penting kan gitu ya. Yes, memberi warna. However, kita open untuk setiap hal yang ada seperti itu. Betul. Because we are citizen of the world ketika pariwisata. Oh, jadi itu salah satu challenge juga Pak Win? Challenge karena banyak yang tidak bisa beradaptasi. Di tempat saya ini nggak boleh, ini tidak bisa, ini resistensi. All of those resistance have to be eased out gitu untuk bisa masuk ke dunia hospitality. Setelah bahasa, maksudnya bahasa pengantar, biasanya adalah kemampuan untuk open mindednya yang menimbulkan resistensi. Kalau ini terlewati masih ada challenge lagi nggak biasanya Pak? Ya challenge-nya ya challenge biasa sih. Case-case standar pada berhitung, emosi, karena menghadapi orang itu kan pasti we are dealing with people with different situation. Betul. Ya. Kemudian interpreting kita di orang-orang pariwisata biasanya kalau melewati dua hal ini saja open minded, interpretingnya menjadi lebih holistik, lebih kompleks, lebih komplit daripada orang-orang yang non pariwisata. Lebih bisa melihat hal dari berbagai sisi kan betul, gitu ya. Betul. Oh, berarti sebenarnya kalau kita lihat untuk mengambil program ahli ini kita perlu untuk mengoptimasi bahasa Inggris dan juga mindset kan begitu ya. Betul. Kalau saya tangkap dari penjelasannya Pak Win, berarti dari sisi materi ini sangat bisa untuk diserap sebenarnya. Sangat bisa. Oke. Kalau dua ini udah isi. Karena nanti again ketika misalnya belum open minded begitu baca should be begini, daerah saya nggak boleh kayak gini and so on. Ya. Oke, jadi rather than apa yang tidak akan berubah ke mindsetnya bagaimana caranya kan iya, gitu ya. Betul. How do we handle that? Yes, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Win untuk waktu dan kesempatannya. Diskusinya sangat luar biasa. Semoga nanti dari apa yang Pak Win sampaikan ini bisa mengencourage seperti itu. Karena saat ini seperti yang kita ketahui Bali dan juga dunia pariwisata baik nasional maupun global memang sangat-sangat membutuhkan recovery setelah kondisi pandemi kemarin. Betul. Dan pastinya talent-talent yang mampu bersikap adaptif, open-minded, work up to standard itu akan menjadi spotlight seperti itu ya, akan sangat menolong. Oke. Nah mungkin sebelum kita tutup Pak Win, saya mohon izin satu closing statement dari Pak Win untuk para Asian kira-kira. Untuk para Asian ya. Bisa ke kamera. Oke. Hospitality. Ketika kita berbicara tentang hospitality and if you decided to become a hospitality person gitu. Satu, you have to speak the language of hospitality. Which is the most widely spoken itu sekarang adalah bahasa Inggris. Itu minimum banget. Spend waktu, investasikan waktu, konsentrasi untuk itu. Yang kedua, being in hospitality, you are the world citizen. Jadi, bukalah diri seluas-luasnya tanpa kehilangan jati diri.